wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel EKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Ya, kita akan melanjutkan materi yaitu fungsi komposisi tiga fungsi. Ini sebenarnya termasuk di sifat-sifat operasi fungsi komposisi yang ada di halaman 17. Cuman ini akan dibahas khusus, kalau yang sebelumnya itu kan kalau kalian baca itu tuh masih kayak bisa aja dipahami sendiri dan tidak terlalu urgent. Nah, ini kalau fungsi komposisi tiga fungsi itu menurut saya jadi harus kalian perlu sedikit pemahaman, perlu dijelaskan lah bahasanya gitu. Nah, jadi kita masuk di sifat. Jadi diketahuinya itu kan misalnya ada fungsi fx, gx, hx. Nah, di sini saya mencontohkan sebanyak 3 buah fungsi komposisi 3 fungsi. Cuman ini tidak mutlak. Soalnya tuh seperti ini. Di sini kan diketahuinya fx, gx, hx. Pertanyaannya tuh kan ada yang f bundaran g bundaran h, ada yang g bundaran h bundaran f, ada yang h bundaran f bundaran g. Sebenarnya itu bisa dimanipulasi, walaupun ibaratnya fungsi komposisinya cuma 2, bisa aja f bundaran g bundaran f lagi gitu. Ini dari ketiga ini, kalau kalian perhatikan, itu kan kurungnya banyak sekali. Nah, yang di paling caranya itu adalah mengerjakan dengan mencari fungsi komposisi dari yang paling belakang. Jadi hx-nya dulu, kalau yang f bundaran g bundaran h, hx-nya dulu yang dimasukkan. Setelah selesai, masukkan ke g lagi, baru ke f. Mudahnya sih langsung ke contoh soal. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 1, gx-nya adalah 5x tambah 6, hx-nya adalah x pangkat 2. Tentukan f bundaran g bundaran hx dan f bundaran g bundaran h negatif 1. Nah, ini langsung kita bahas nilai dari fungsi komposisinya. Supaya cepat, kan kemarin yang fungsi komposisi 2 fungsi udah. Jadi, karena yang ditanyakannya pertama adalah f bundaran g bundaran hx, maka kita carinya berarti f bundaran g hx. Nah, yang hx ini yang kita masukkan dulu. Nih. Gitu. Jadinya hx-nya adalah x pangkat 2. Jadinya f bundaran g bundaran h kan tadi, jadi hx-nya dimasukkan, jadinya f bundaran g hx-nya adalah x pangkat 2 gitu. Paham ya? Nah, kemudian f-nya disimpan. Sekarang kita mulai g. G adalah 5x ditambah 6, berarti 5 gitu kan kemarin, titik-titik tambah 6. Nah, titik-titik tadi diganti dengan x pangkat 2. Maka jadinya f 5x pangkat 2 tambah 6, karena awalnya adalah 5x ditambah 6. Jadinya 5x pangkat 2 ditambah 6, karena x-nya tadi digantikan posisinya dengan x pangkat 2. Nah, sekarang f-nya adalah 2x dikurang 1. Lihat ke contohnya. Nah, di situ 2x kurang 1 kan di soal, berarti 2 titik-titik dikurang 1. Titik-titik tadi kita isi dengan 5x pangkat 2 ditambah 6. Makanya jadinya adalah 2 dikali 5x pangkat 2 ditambah 6 dikurang 1. Kemudian selesaikanlah. 2-nya dimakalikan ke dalam. Jadinya 2 dikali 5x pangkat 2, 10x pangkat 2. 2 dikali 6, 12 dikurang 1. Jadinya sederhananya adalah 10x pangkat 2 ditambah 12. Nah, ini pertanyaan kedua tadi kan mencari f bundaran g bundaran h negatif 1. Sama seperti di fungsi komposisi 2 fungsi, caranya ada 2. Boleh langsung kalian substitusikan ke f bundaran g bundaran hx, boleh dimasukkan langsung angkanya. Ini misalnya kita taunya dulu adalah nih 10x pangkat 2 tambah 11 kan. Jadinya
awalnya kan F bundaran G bundaran H negatif 1 soalnya. Berarti awalnya X berubahnya jadi negatif 1. Berarti 10 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah 11. Jadinya negatif 1 pangkat 2 adalah 1. 10 kali 1 adalah 10. 10 tambah 11 adalah 21. Nah, contoh yang kedua atau cara yang kedua itu dengan cara memasukkan. Jadinya F bundaran G bundaran H negatif 1 dimasukkannya tuh F bundaran G H negatif 1. Nah, gini. Kemudian karena hanya adalah X pangkat 2 kan tadi ya. Makanya jadinya adalah negatif 1 pangkat 2. Jadinya F bundaran G negatif 1 pangkat 2. Nah, kemudian kita sudah selesai nih. Negatif 1 pangkat 2, kita cari dulu nilainya berapa sih negatif 1 pangkat 2. Jadinya F bundaran G adalah 1, karena negatif 1 kali negatif 1 adalah hasilnya 1. Nah, kemudian di G lagi. Di G itu 5X tambah 6. Berarti 5, X-nya diganti dengan 1. 5 kali 1 tambah 6. Jadinya F-nya adalah 5 kali 1, 5 tambah 6. Jadinya F11. Kemudian Fx-nya adalah 2x kurang 1. Berarti 2 dikali 11 dikurang 1. Yaitu 22 dikurang 1 hasilnya 21. Sama hasilnya. Sekarang masuk ke contoh yang kedua. Diketahui Fx-nya adalah x tambah 7. Kemudian Gx-nya 3x kurang 2. Kemudian Hx-nya adalah negatif 4x dikurang 1. Tentukan H bundaran G bundaran Fx dan H bundaran G bundaran F negatif 2. Caranya sama masih. Berarti yang pertama kali disubstitusikan adalah karena HGF berarti F dulu yang disubstitusikan. Fx-nya adalah X tambah 7, maka H bundaran G X tambah 7. Nah, kemudian G-nya adalah 3X kurang 2. Berarti 3 titik-titik kurang 2. Berarti kita tulis H. 3-nya titik-titiknya kita ganti dengan X tambah 7 dikurang 2. Dikalikan dulu ke dalam, jadinya H. 3 dikali X 3X. 3 kali 7 adalah 21 dikurang 2. Jadinya 3X ditambah 19. Nah, kemudian Hx-nya, lihat ya, Hx-nya adalah negatif 4X dikurang 1. Berarti jadinya adalah negatif 4 titik-titik dikurang 1. Nah, gini, jadi negatif 4 dikali 3x tambah 19 dikurang 1. Jadinya 3x kali negatif 4 kan negatif 12. Negatif 4 dikali 19 negatif 76. Bener kan ya? Kemudian kurang 1. Hasilnya adalah negatif 12x dikurang 77. Kemudian pertanyaan kedua adalah H bundaran G bundaran F negatif 2. Di sini kita punya jawabannya tadi H bundaran G bundaran F X adalah negatif 12 kurang 7. Maka kita gantikan X-nya tadi dengan angka 2. Jadinya negatif 12 dikali negatif 2 dikurang 77. Jadinya adalah 24 dikurang 77. Karena negatif kali negatif adalah positif. Jadinya hasilnya adalah negatif 53. Bu, boleh pakai cara kedua? Boleh. Kalau pilihan ganda enak pakai cara kedua tahu. Nah, H bundaran G bundaran F negatif 2. Berarti F-nya adalah X tambah 7. X-nya diganti dengan negatif 2. Jadinya H bundaran G negatif 2 tambah 7. Berapa negatif 2 tambah 7? H bundaran G 5. Kemudian G-nya adalah 3X kurang 2. Berarti 3 dikali 5 dikurang 2. Jadinya H 3 kali 5 15 kurang 2 hanya berapa? 13. Kemudian H-nya adalah negatif 4X kurang 1. Berarti negatif 4 dikali 13 kurang 1. Negatif 4 dikali 13 adalah berapa yuk? 50. Negatif 52 dikurang 1 jadinya hasilnya negatif 3. Gitu. Kemudian nah, yang terakhir, saya kasih 3 contoh ya. Diketahui Fx adalah 5x, Gx adalah x pangkat 2 dikurang 4, Hx adalah 2x tambah 3.
Tentukan G bundaran F bundaran H dan G bundaran H bundaran F 0. Jadi yang pertama yang disubstitusikan karena G, H, F, berarti yang disubstitusikan pertama adalah F-nya. Jadinya adalah G bundaran H, Fx-nya adalah 5x. Kemudian Hx-nya apa? Hx-nya adalah 2x tambah 3, berarti 2 dikali titik-titik ditambah 3, berarti G 2 dikali 5x tambah 3. 2 dikali 5 berapa? 10. Jadinya G 10x tambah 3. Jadinya kemudian G-nya lagi. G-nya itu kan X pangkat 2 dikurang 4. Makanya titik-titik pangkat 2 dikurang 4 kayak kemarin. Jadinya 10x tambah 3 pangkat 2 dikurang 4. Nah ini kita jabarkan. Kita kalikan pelangi. 10x kali 10x 100x pangkat 2. 10x kali 3, 30x. 3 kali 10x, 30x. 3 kali 3, 9. Kurang 4. Jadi ini kali pelangi. Depan-depan, depan belakang, belakang depan, dan belakang belakang. Kemudian dijumlahkan sesuai dengan porsinya. Jadinya 10x pangkat 2 ditambah 60x ditambah 5. Nah, kemudian ditanyakannya adalah G bundaran H bundaran F 0. Masukkan 0 ke yang tadi dapat, berarti 100 dikali 0 pangkat 2 ditambah 60 kali 0 tambah 5. Nah, 60 kali 0 kan 0. Berarti di sini 10 kali 0 pangkat 2 0. Ini 60 kali 0 0 ditambah 5. Kemudian 100 kali 0 adalah 0. 0 tambah 5 5. 0 tambah 5 adalah 5. Nah, kemudian cara yang satunya G bundaran H bundaran F 0, maka F0-nya dimasukkan dulu 5 kali 0 karena 5x, berarti G bundaran H 5 kali 0 adalah 0. Kemudian H0, H-nya adalah 2x ditambah 3, berarti G 2 dikali 0 tambah 3. 2 kali 0 berapa? 0. 0 tambah 3 berarti G 3. Kemudian G-nya adalah X pangkat 2 dikurang 4. Berarti 3 pangkat 2 dikurang 4. 3 pangkat 2 berapa? 9. 9 kurang 4, 5. Nah, udah. Itu dulu. Nanti kita selanjutnya akan menyambung materi fungsi komposisi dua fungsi. Tapi yang diketahui itu fungsi komposisinya. Kemudian akan ditanyakan adalah fungsi lainnya. Nanti kita belajar tuh ada, kalau mau belajar duluan, di halaman 17 sampai 18. Oke? Oh ya, kalau ada kesalahan juga silahkan aja dikonfirmasi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau untuk murid-murid saya silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum.